Innallaha khaba'a ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya, ya, ridhonya Allah itu di dalam apa? Di dalam ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi sekecil apapun si orang hamba Allah tadi itu dia berbuat kebaikan kepada Allah, maka di situ ada kemungkinan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sekecil apapun. Dia cuma ngasih sebiji roti, dia cuma ngasih senyuman saja, kan baik juga, kebaikan itu. Aku tidak bisa memberi roti Pak Ustaz, aku tidak bisa memberi minum Pak Ustaz, aku tidak bisa memberikan harta benda Pak Ustaz, kami tidak punya, tapi kami ini selalu menebar senyuman kepada orang itu sudah ibadah. Ya, kita tidak tahu tuh, itu kan nilai-nilai ketaatan kepada Allah, karena itu diantara yang bersifat ibadah. Ya, sifat ibadah itu diantaranya senyum kepada orang. Ya, karena itu sunnatul Rasul, sunnah Nabi. Senyum itu. Tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah, kata Rasulullah. Senyumnya kamu dengan wajah saudara kamu itu sedekah. Andai taulan kita sedekah. Apalagi beri makan, minum dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di situ ada ridho Allah tuh, kita tidak tahu. Makanya dianggap remeh. Cuman ngasih 10.000 doang. Cuman sebiji roti doang. Cuman senyum aja. Jangan begitu, kita tidak tahu. Terkadang ada orang itu ya hanya menuangkan banyu ke dalam sepatunya dia yang bau terasi, bau kotor. Ya, namanya ada telapak kaki kan tempat kotoran. Ya, dia pakai sepatu tuh, dituangkan banyu ke situ. Ya, ke dalam sepatu tadi itu. Yang bau terasi, bau kotor tadi itu, habis seharian dipakai. Kemudian airnya itu diminumkan ke anjing yang sedang kehausan. Anjing sedang kehausan. Kesiannya kehausan anjing itu. Waduh, hai, kayak apa kalau aku jadi seperti dia? Kalau tidak ada yang nolongin, tidak ada anjing, tidak ada banyu didapatkan sana sini. Kesiannya. Seakan dia itu merintih kehausan, minta pertolongan. Pakai bahasa isyarahnya dia sudah, dia pacul sepatunya itu. Subhanallah, dia pacul sepatunya, dia ambilkan banyu dalam, angkat, diminumkan ke anjing. Begitu lahapnya itu anjing minum, Masya Allah, senang habis itu dia memberikan isyarah gembira dan senangnya anjing tadi itu sambil pergi meninggalkan orang tersebut. Padahal notabene orang ini ahli maksiat, dan dia berbuat seperti itu nggak mengerti kalau itu nilainya ibadah. Padahal itu nilainya baik, sekalipun dengan binatang yang terkadang binatang anjing itu dibenci sama orang. Apalagi anjingnya anjing kudisan, kurapan, ya, waduh, lempar ini itu dan sebagainya, diusir. Padahal, waduh, ketika seseorang itu dengan tulusnya dia membantu seekor anjing tadi itu, ternyata di balik kebaikannya itu ada ridho Allah di situ, ada ridho Allah. Ya, di atas menuangkan banyunya si orang tadi ke dalam sepatunya dia yang kotor tadi dan diminumkan ke seekor anjing yang ikhlas tulus dia memberinya itu, ya, nggak ada tanpa pamrih itu, pakai ini itu nggak ngerti dia tentang ibadah, pokoknya ngasih aja tulus dia, karena kesian melihat ini juga ciptaan Allah, kasih dia. Ternyata Allah ridho dengan seseorang tadi itu. Tidak lama, ya, waktu berikutnya langsung Allah berikan hidayah kepada si orang tadi itu. Dia jadi benci berbuat maksiat, benci berbuat zalim, benci berbuat salah. Jadi apa? Jadi orang yang tobat kepada Allah sampai dia matinya itu setelah bertobat kepada Allah, berarti kan menandakan husnul khatimah. Husnul khatimah mati. Nah, itu kita tidak tahu kan. Padahal semua kacamata manusia memandang dia ini ahli maksiat. Padahal Allah memandang dia orang yang mulia. Hanya gara-gara 1-2 teguk air minum. Bukan karena minumannya, tapi karena ridho Allah yang didapatkan di dalam tegukan air tersebut. Nah, bukan karena airnya.
Kalau airnya mungkin bisa air laut lebih banyak. Iya, tapi karena ridho Allah ada di situ sehingga orang itu menjadi insaf, sadar, taubat, kembali kepada Allah, jadi orang mulia dan menjadi orang yang husnul khatimah. Nah, itu kita tidak tahu. Di balik perbuatan seseorang di situ ada ridho Allah. Makanya kadang ada orang itu, maaf ya, latar belakangnya ini orang kada sembahyang, latar belakangnya ini apa namanya, preman lah bahasanya begitu. Ya. Tapi dia baik, kadang suka membantu orang. Ya. Dia sok sembahyang masih belum mau tuh, tapi dia senang membantu orang, enggak mengganggu orang juga, baik sama orang enggak punya dibantunya. Ya, kita enggak tahu tuh. Jangan langsung wah itu sih cari perhatian. Itu supaya enggak dibenci sama masyarakat itu. Ya, apa namanya itu politik. Padahal dia tulus membantu itu. Mungkin dalam hatinya, aku memang masih belum ada ternyuh untuk bisa melakukan sholat dan lain sebagainya dilakukan seperti mana mereka para ahli sorga itu. Aku masih memandang diriku kotor, belum layak, aku hanya masih bisa berbuat kebaikan dengan cara begini. Di saat dia memberi satu kebaikan itu kepada orang lain, kemudian dia tulus memberinya itu tanpa pamrih, ya Allah turunkan ridhonya kepada orang tersebut. Bisa jadi dia sadar, tobat dan sebagainya. Allah akhirnya jadi baik dia. Seperti mana ada satu ulama tasawuf, dia lagi naik kapal, ya. Kemudian di tengah-tengah laut berpas-pasan dengan kapal juga, kapal orang yang isinya itu orang-orang yang sedang pesta-pesta, joget-joget, lagi minum joget-joget. Ya namanya di tengah-tengah laut, ya memang orang mungkin lagi merayakan tahun baru atau bagaimana, kita tidak tahu. Ya, hasil pesta dia di atas kapal itu, pesta dia, minum-minuman khamr, perempuan, laki-laki, wah joget-joget, senang-senang, tawak-tawak. Akhirnya ini orang-orang yang ikut rombongan ulama ini melihat mereka geram. Kenapa? Ini pas-pasan kapal ini, nggak ada rasa malunya gitu. Atau mungkin sembunyi dulu sebagai penghormatan. Ya, ada ustaz, sembunyi dulu, kita sembunyi dulu. Ini enggak, malah Ustaz. Biasa dia nantang, artinya perbuatan dia ini seakan biasa gitu. Enggak ada takut sama ustaz, segan sama ustaz, enggak, biasa. Ya, dia senang-senang, saking puncaknya dalam kesenangan berbuat maksiat, laki perempuan minum-minuman keras dan lain sebagainya di atas kapal. Jadi enggak ada yang ngeker, enggak ada yang kontrol, enggak ada yang melihat dia di atas kapal pesta-pesta. Murid-muridnya geram, guru, coba doakan mereka itu biar hancur, tenggelam kapalnya, biar kapalnya terbalik begitu. Doakan guru. Udah ngajar betul tuh buahnya itu. Udah tahu guru lewat di hadapannya, tidak dihormatinya, tidak dihiraninya. Doakan guru, doa pian kabul guru ay. Doa pian kabul, biar pecah kapalnya, hancur kapalnya, atau ditelan ikan nggak tiba-tiba, hancurkan guru. Baik kata gurunya. Baik, saya akan berdoa. Udah senang nih murid-muridnya, doakan semua, udah tenggelam, rasakan ikan ini. Apa ujar guru tadi itu? Ya Allah, kami bermunajat di hadapan-Mu ya Rabb, seperti mana ya Rabb Engkau memandang mereka yang ada di atas kapal itu. Sekarang lagi senang-senang, lagi bahagia, lagi menuangkan kegembiraannya mereka. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, bahagiakan mereka ya Rabb di surga nanti, seperti mana mereka bahagia sekarang. Bahagiakan mereka nanti di akhirat. Bahagiakan ya Allah mereka di dalam surga-Mu, bahkan lebih lagi daripada kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang ya Allah. Jar murid-muridnya, apa doa guru nih? Karena salah lah doanya ini, buat jahat, dosa malah didoakan, Bu. Baik. Ini guru yang bijaksana. Ya, guru yang bijaksana begitu, doanya begitu tuh.
bukan hancurkan ya Allah, tenggelamkan dia. Dia sudah bahagia ya Allah. Jangan sampai kebahagiaan itu diakhiri dengan kesedihan, dengan kehancuran. Ya Allah, bahagiakan nanti di akhirat ya Allah, dalam surgamu saya minta ya Allah, lebih daripada bahagianya dia saat sekarang ini sedang bahagia. Subhanallah. Akhirnya ya, disitulah doanya seorang guru ini berperan sekali ya, langsung diterima, diijabah oleh Allah. Ini guru hebat, hatinya bersih. Langsung orang-orang yang tadi sedang senang-senang, jingkrak-jingkrak apa semuanya itu, tiba-tiba dia jadi sadar. Ya Allah, malu kita lah, tadi ada ustadz lewat, kita malah menampakkan dengan percaya dirinya kita sedang berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah. Malu saya, nangis akhirnya. Iya aja, yang sama yang lainnya, aku juga sumpah. Aduh, yang lainnya, izin aku nih, aduh menyesal banget ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Di hadapan orang yang kau muliakan, kami malah mempertontonkan kebahagiaan maksiat kami ya Allah, tanpa ada rasa penghormatan terhadapnya ya Allah. Akhirnya jadi berdoa juga nih orang ini. Ya Allah, ajar terima tobat kami ya Allah. Sekapalan itu akhirnya nangis tobat kepada Allah, dan sama Allah diterima tobatnya. Subhanallah. Nah itu, jadi kita mendoakan baik. Jangan kita menganggap tahun baru ini pasti ini akan kehancuran di sana sini terjadi ini ya. Jadi kita berdoa, makanya yang mengadakan muhasabah, mengadakan doa bersama untuk mendoakan mereka. Mereka yang senang kita doakan supaya di akhirat dia lebih senang lagi, begitu. Siapa tahu nanti Allah berikan, Allah kabulkan doa kita, mereka disenangkan nanti di akhirat, di dunianya diberikan tobat, begitu. Ya, mereka diberikan tobat oleh Allah dan tobatnya diterima, sehingga nanti di akhiratnya mereka senang dan bahagia. Allahu Akbar. Ya, luar biasa seperti itu. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ada ridho Allah, kita berbuat baik apa saja. Ya, baik dengan doa, dengan ilmu. Ya, ketika kita lakukan karena Allah, di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai makan waktu berjam-jam, ya, baca Quran sampai berjuz-juz, baca sholawat sampai beratus dan beribu, tambahnya lagi. Sedikit saja itu nggak boleh kita menganggap itu sedikit, menganggap remeh. Karena kalau sudah ridho Allah, yang sedikit itu bisa menjadi banyak manfaatnya, menjadi banyak hasilnya, meskipun sedikit pekerjaannya.